mari kita memuji firman Tuhan sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Janjimu Seperti Fajar. Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan jiwa dan hidup kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak bersendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu Allah mengasihi kita, begitu Allah sangat memperhatikan kita. Bahkan kasih-Nya, kemurahan-Nya digambarkan seperti fajar yang terbit pada pagi hari. Hari ini cerah Bapak Ibu. Betapa kasih-Nya Tuhan pada kita. Lewat semua kita yang ada hari ini masih segar dan bugar. Sungguh Allah itu mengasihi kita. Dan janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan Kau betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita lebih dalam menyanyikan pujian ini. Sebab kasih Tuhan, janji Tuhan itu akan iya dan amin. Percaya saja, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membangkitkan kembali hidup kita jika menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Tetap teguh dan percaya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu, buat setiap janji-janji-Mu kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan buka hati setiap kami yang mendengarkannya. Engkau taburi benih firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami, sehingga benih firman-Mu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buahnya. Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa yang mencuri benih ilahi, baik itu kuasa kegelapan, kuasa kelemahan kami, kuasa perongrong, kami patahkan, hancurkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang ada dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Isi firman Tuhan ini saya ambil sebagai judul adalah arti sebuah kejujuran. Apa Bapak Ibu, apa saudaraku? Arti sebuah kejujuran. Arti sebuah kejujuran. Oke, terima kasih. Isi daripada firman Tuhan ini, tokoh-tokoh daripada firman Tuhan ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis sesuai dengan kejadian, ditulis dengan ilham Allah yang dinyatakan buat setiap manusia dan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
bagaimana Alkitab ini ditulis dalam kejujuran, dalam arti yang sebenar-benarnya. Kalau saya boleh selidiki, boleh baca setiap firman Tuhan ini, kalau yang buruk dikatakan buruk, kalau yang baik dikatakan baik. Seorang nabi besar pun seperti Musa pernah ditegur oleh Tuhan ketika dia tidak percaya dan melanggar kekudusan gara-gara masalah air di Sabah dan Meribah. Maka Tuhan tidak berkenan supaya Musa masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa berhenti sebelum masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa dikatakan, engkau tidak percaya kepadaku. Engkau sudah menajiskan tempat kudus ini, gitu ya. Karena Musa kebawa emosi gara-gara orang Israel bersungut-sungut, berbantah-bantah, minta air. Ya, di situ letak kejujuran daripada isi firman Tuhan itu. Coba kalau isi firman Tuhan itu ditutup-tutupi, oh ini kan Musa nabi besar. Ini Musa kan memenuhi hampir semua perjanjian lama dengan tulisan hukum Tauratnya. Masa Musa dikatakan bersalah? Gitu ya. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Alkitab menulis fakta apa yang terjadi ketika Musa tidak benar di hadapan Tuhan. Ada tokoh besar lagi di Alkitab, yaitu seorang raja, Raja Daud, yang kedapatan berzinah dengan Batseba. Dia berbuat licik dengan suaminya Batseba untuk maju berperang di paling depan. Dan setelah itu, Daud diam-diam ke rumahnya Batseba dan menggauli Batseba. Dan ini ditegur oleh Nabi. Dan akhirnya Daud bertobat oleh karena kesalahan yang dia perbuat. Ini raja besar, Bapak Ibu. Daud itu adalah raja besar. Tetapi Alkitab mencatat Daud berzinah. Alkitab mencatat Daud sudah melakukan dosa. Coba kalau sekarang mungkin ada petinggi, ada pejabat, seorang gembala atau siapapun yang kedapatan berzinah, mungkin akan ditutup-tutupi, mungkin akan tidak mengakui, mungkin tidak akan terus terang. Tetapi Alkitab mencatatnya Daud berzinah. Artinya Alkitab mencatatnya dengan kejujuran. Alkitab mencatat sesuai dengan kejadian tanpa menutup-nutupi kekurangan. Baik itu nabi besar, baik itu raja yang sangat besar, baik itu siapapun, Alkitab mencatat dengan kejujuran. Paulus juga riwayatnya jahat waktu pertama. Waktu sebelum jadi Paulus masih Saulus. Dia mengejar orang percaya. Dia membunuh para pengikut Tuhan. Namun ketika dijamah oleh Tuhan, dia dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan Paulus pernah berselisih paham dengan Petrus. Diceritakan semuanya. Artinya firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini ditulis dengan kejujurannya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saya belajar dari setiap perkataan dan isi dari firman Tuhan itu, yaitu arti sebuah kejujuran. Bahwa kejujuran itu sangat penting, Bapak Ibu. Kejujuran itu menjadi nilai yang utama dalam hidup kita, baik kita berhubungan secara bermasyarakat, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam sebuah pelayanan. Jadi kejujuran itu mengandung arti yang sangat dahsyat. Misalnya Bapak Ibu, sikap dan perilaku kita itu pun harus jujur di hadapan Tuhan.
Kita nggak usah dibuat-buat, kita ingin menjadi siapa, kita ingin menjadi tokoh ini, kita ingin menjadi seperti ini. Tetapi karakter kita dibentuk oleh Tuhan seperti ini. Jadi biarlah apa yang ada padamu itu bisa mengatakan yang sesungguhnya, bisa mengatakan kejujuran yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau mungkin sebagai orang yang kalem, tapi biarlah itu menjadi kekalemanmu. Kalau engkau seorang yang periang, biarlah engkau menjadi periang. Nggak usah saling mengomentari, itu centil banget. Oh itu kok begini banget, oh itu kok pendiam banget. Nggak usah, karena setiap orang, setiap manusia diberikan karakter masing-masing. Itu namanya kejujuran, membawa diri sesuai dengan keadaan yang ada. Di dalam Mazmur 25 ayat 21 dikatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan apa? Ketulusan dan kejujuran. Jadi ketulusan dan kejujuran itu sebagai tempat yang penting di dalam hidup kita. Artinya hidup kita harus dipenuhi dengan kejujuran, dipenuhi dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Bukan saja ke manusia kita seolah-olah menjadi seperti malaikat. Waktu ibadah, waktu ke gereja kita seperti malaikat. Namun ketika kita sudah kembali ke rumah masing-masing, kita berubah total. Malaikatnya hilang, yang ada malai apa? malai diri, ya, malai diri. Artinya kalau kita pembawaannya itu seperti anak Tuhan, ya seperti anak Tuhan saja. Karena kita anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan. Jangan seperti anak-anak dalam kegelapan. Artinya kita hidup tidak sesuai dengan isi firman Tuhan. Itulah nilai-nilai kejujuran. Artinya kejujuran itu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 3 juga dikatakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini adalah sebuah permulaan daripada hikmat Tuhan. Kalau orang ingin menerima hikmat Tuhan, dia harus punya perilaku yang benar, yang mempunyai keadilan dan kejujuran. Sangat penting. Makanya orang yang tidak bisa jujur, orang yang tidak bisa hidup benar, dan orang tidak mempunyai keadilan, dia tidak akan bisa mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kejujuran itu sangat penting. Misalnya Bapak Ibu, contohnya saya gitu ya. Saya orangnya kadang-kadang suka periang. Ya memang dasarnya periang ya. Suka bercanda, suka ini. Terus orang akan melihat, Pak Inu, kamu kan gembala, kamu kan pelayan Tuhan, kamu nggak malu begini-begini di Facebook, kamu nggak malu begini-begini. Enggak ya, karena saya berjalan atau melakukan sesuai dengan perilaku yang saya lakukan. Nah, perilaku itu bisa banyak orang yang mempunyai gini. Perilaku itu ada orang yang mempunyai perilaku ceria. Ada yang mempunyai bawaan ceria, ada yang mempunyai bawaan kalem, ada yang mempunyai bawaan tegas, ada yang mempunyai bawaan yang tidak bisa diajak bercanda, gitu ya. Jadi setiap orang itu mempunyai karakter masing-masing. Kalau engkau sebagai orang yang periang, senang bercanda, terus engkau ditegur orang, kamu nggak bisa kalem amat, terus mencoba kalem, mencoba tenang, ternyata tetap nggak bisa. Karena apa? Bawaan diri. Terus ada orang yang tegas, yang hidupnya selalu tegas, bahkan seorang hamba Tuhan kalau khotbah berapi-api, haleluya, haleluya gitu ya. Terus coba diikuti oleh hamba Tuhan lain yang biasa khotbahnya nggak teriak-teriak, dia coba teriak-teriak, dia coba tegas. Tetap kelihatannya kaku, kelihatannya wagu, kelihatannya aneh. Jadi
Setiap orang itu punya pembawaan masing-masing, tetapi dilandasi oleh kejujuran, dilandasi oleh firman Tuhan. Kalau orang itu ceria, cerianya di dalam Tuhan. Kalau orang itu tegas, tegasnya ada dalam firman Tuhan. Kalau orang itu menjadi kalem dan pendiam, pendiamnya oleh karena firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan diolak-alik. Artinya ketika kita merasa periang tapi kita nggak berdasarkan firman Tuhan, lah umumnya ada orang bercanda-bercanda tetapi bercandanya secara duniawi. Ya itu bagi saya nggak benar. Artinya kalau kita melakukan apapun, konteksnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang melakukan apapun, sedang bikin keceria-ceriaan, kita bikin sukacita, kita orientasinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita tidak membuat orang takut, tidak membuat orang gelisah, tidak membuat orang gentar, tidak membuat orang patah semangat, tidak membuat orang sebel pokoknya, tetapi membuat orang sukacita. Itu sama saja kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah saling tegur, nggak usah saling menghakimi. Oh, kamu nggak bisa menjaga diri gitu. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi gembala, masih perilakunya seperti itu. Ya itu kan di kamu gitu ya. Itu kan di saudara yang memandangnya secara negatif. Tetapi seseorang yang membawa perilaku yang penting tidak keluar dari konteks firman Tuhan, keluar dari hidupnya, dia pembawaannya sesuai dengan karakternya. Kalau karakter ceria dibawakan dengan ceria, kalau karakter kalem dibawakan dengan kalem, karakter tegas dibawakan dengan tegas. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa kebenaran itu akan kita mengerti. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran akan kita peroleh asal kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita maka akan dimampukan Tuhan untuk hidup dengan jujur. Seperti Amsal 2 ayat 9. Ya Bapak Ibu, kejujuran. Jadi kita berbuat membawa diri itu dengan kejujuran. Jangan dengan kepura-puraan. Nah, jangan dengan kepura-puraan. Kita baca dari Kolose 2. Kolose. Ya, Kolose 2 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Artinya Bapak Ibu, ada bentuk kepura-puraan oleh banyak orang yang dilakukan dalam kehidupannya. Seolah-olah dia alim, seolah-olah dia beribadah, tetapi hatinya busuk. Hatinya sering menghakimi, hatinya sering menyalahkan orang lain, hatinya bahkan berbuat jahat. Nah, ini firman Tuhan dikatakan jangan hidup dari kepura-puraan. Kita bertindak seperti seolah-olah seperti malaikat, seperti apapun gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan hiduplah dengan jujur. Siapapun engkau, kalau engkau seorang hamba Tuhan, hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan hidup atas kepura-puraan gitu ya. Nah, sebagai contohnya adalah misalnya gini, ada orang nggak senang sama saya karena perilaku saya yang mungkin periang, yang senang bercanda gitu ya. Nah, saya mau katakan, inilah saya, inilah hidup saya. Artinya saya nggak bisa jadi diri siapapun, tetapi saya akan menjadi diri saya sendiri. Sebab saya sudah punya prinsip. Yang penting saya tidak keluar dari konteks firman Tuhan dan tidak menyalahi firman Tuhan. Apapun yang saya lakukan itu bisa menyenangkan orang dan bisa membawa orang dalam damai sejahtera.
Jadi tidak hidup dari kepura-puraan. Misalnya, dilihat seneng banget baca firman Tuhan. Ngomongnya diatur lembut, ya. Pembawaannya kalem, seolah-olah rohani banget, seolah-olah seperti malaikat. Tetapi diam-diam dia ternyata tidak sesuai dengan perbuatannya, ya, tidak sesuai dengan keadaan aslinya gitu. Misalnya kalem-kalem gitu, orangnya kalem banget, orangnya pendiam banget. Diam-diam tiba-tiba anak orang dihamilin gitu ya. Ya itu sama saja orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Udah kalem, diam, tiba-tiba anak orang hamil gitu. Nah, itu juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orangnya periang, walaupun orangnya kelihatannya tegas, orang kelihatannya orangnya galak, ternyata hatinya seperti rinto Rahab, hatinya lembut. Jadi jangan dilihat dari perangainya, mukanya kasar, orangnya galak ini. Enggak, kadang-kadang muka hanya sebuah cover doang, tetap siapa tahu ternyata hatinya baik. Jadi tidak boleh hidup dalam kepura-puraan. Engkau seolah-olah menjadi malaikat, engkau seolah-olah menjadi orang yang baik, padahal hatimu busuk. Engkau menjerat, bahkan engkau masuk dalam manapun, engkau menjerat orang-orang cantik, engkau menjerat orang-orang janda, engkau menjerat siapapun untuk masuk dalam perangkapmu. Ini yang tidak boleh dan di luar daripada isi firman Tuhan. Jadi hiduplah dengan apa yang ada, hiduplah dengan kenyataan, hiduplah dengan kejujuran. Jangan hidup oleh pura-pura, ya Bapak Ibu semuanya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan benar, dengan hidup jujur di hadapan Tuhan, kita itu sedang menciptakan damai. Artinya ketika kita ada di lingkungan manapun, suasananya akan lebih mesra, suasananya akan lebih damai. Di situ ada sejahtera. Ada si A di situ, rasanya seneng gitu ya, ada sukacita. Tapi kalau tiba-tiba ada si B datang, terus orang jadi sebel, orang jadi ini kan, berarti auranya aura negatif. Berarti orang ini harus bertobat, harus kembali kepada Tuhan untuk memperbaiki perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajarkan sebuah pesimistis yang kita bawa. Pak, saya bagaimana? Kan saya sudah bawaannya seperti ini. Ya bawaanmu seperti itu, mau kalem, mau periang, mau tegas, ya lakukan seperti apa yang ada padamu. Tetapi setiap kehidupan kita, setiap perilaku kita harus sesuai dengan isi firman Tuhan. Jangan keluar dari konteks firman Tuhan. Kalau engkau ceria, cerialah di dalam Tuhan. Kalau engkau tegas, tegaslah di dalam Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang kalem, orang yang pendiam, pendiamlah di dalam Tuhan. Artinya orang yang memang bersahaja gitu ya. Artinya orang yang tidak mempunyai kepalsuan atau kepura-puraan. Jadi semua itu kalau kita lakukan itu semuanya itu bisa gampang terlihat kok. Orang mau pura-pura, orang mau apa, tiba-tiba orangnya kalem, pendiam. Kalau ngomong sedikit, ternyata dia kleptomania, ya. Dia tiba-tiba suka mencuri barang orang. Ada temennya deket situ, tiba-tiba ada yang kehilangan aja. Ada yang hilang handphonenya, ada yang hilang pulpennya, ada yang hilang apa gitu ya. Dia nggak nyangka kalau orang itu pendiam itu bisa artinya klepto, bisa suka ngambilin barang-barang orang, ya. Jadi itu bukan kejujuran, itu namanya kepura-puraan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sikap apapun yang kita lakukan, kita harus sesuai dengan isi firman Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, juga saya menempatkan diri sesuai dengan karakter saya. Saya nggak bisa berkhotbah secara meledak-ledak terus habis tenaga saya. Artinya
Ada hamba Tuhan yang dari awal sampai akhir kalau khotbah itu berapi-api, suaranya kencang. Itu memang karunia Bapak Ibu, nggak usah dihakimi, nggak usah diapa. Dia sedang memuliakan Tuhan dengan powernya, dengan kekuatan yang dahsyat. Ada juga hamba Tuhan yang berkhotbah dengan kalem, dengan tenang, tetapi yang mendengarkannya juga punya nangkep, yang mendengarkannya merasa diberkati. Ya nggak apa-apa, karena semua karakter berbeda-beda. Jadi nggak usah disamaratakan. Oh, kamu hamba Tuhan kok ngomongnya begini. Kamu Tuhan kok kamu berperilaku seperti ini. Yang penting tidak keluar dari konteks isi firman Tuhan. Kalau saya berlaku seperti ini, sering bikin senang orang, sering bikin ini, yang penting tidak berdosa, yang penting tidak keluar dari firman Tuhan. Jadi artinya pembawaan kita harus jujur di hadapan Tuhan, sebab hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita intinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih merasa bahwa kamu untuk dirimu sendiri, kamu hidup untuk dirimu sendiri, kamu hidup untuk apa keperluan kamu sendiri, tetapi kamu tidak pernah memikirkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, ya percuma hidup ini. Sebab hidup ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hidup ini harus benar di hadapan Tuhan. Hidup ini harus jujur sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi setiap anak-anak Tuhan dituntut untuk hidup jujur. Sebab orang jujur itu akan dipercaya oleh banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat apa hidup dengan kepura-puraan, saudaraku? Hidup nggak usah pura-pura, karena pada akhirnya juga akan ketahuan. Orang yang hidupnya pura-pura, hidupnya sok alim, hidupnya sok mewah, padahal nggak punya apa-apa, hidupnya bergaya genset, bergaya orang top, tetapi dia dari hutang-hutang semuanya, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena setiap orang itu pada akhirnya akan terlihat dari perbuatannya. Artinya setiap perbuatan itulah yang akan mengedepankan bahwa kamu itu siapa. Jadi orang dilihat itu dari buahnya, dari semua perbuatannya. Seperti Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, ya Bapak Ibu, jadi kejujuran itu sangat penting. Kalau kita hidup dari pura-pura, cepat atau lambat, kita akan terlihat buahnya. Oh, orang yang berperilaku pura-pura baik, nanti pada akhirnya akan ketahuan sifat aslinya. Orang yang berperilaku sok alim nanti akan ketahuan sifat aslinya. Karena dari buahnya lah orang itu bisa dilihat. Misalnya, kok itu kalau ngomong baik, kalau ngomong indah-indah, kalau ngomong kayaknya menyegarkan gitu. Tetapi kok perbuatannya seperti itu, gitu ya. Jadi perbuatannya kok nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya orang gampang dilihat dari buahnya. Makanya orang akan mencibirmu, orang akan mengedipkan kernyitnya untuk melihatmu karena tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang isi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini jujur. Apapun ditulisnya, baik itu nabi yang punya kesalahan, raja yang punya kesalahan, ditulis dalam isi firman Tuhan ini. Supaya kita belajar arti sebuah kejujuran. Firman Tuhan sudah menyatakan kejujurannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua diceritakan. Semua isi ada di dalamnya. Semua isi saling berpautan. Karena apa?
Karena Alkitab menceritakan dan menuliskan dengan kejujurannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia dengan segala kejujurannya, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 11 ayat 4 itu dikatakan begini. Saya akan bacakan dulu supaya saya nggak ngomong kosong gitu ya. Supaya ketahuan bahwa yang saya panuti adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus juga memperlakukan sikap kejujurannya. Kan saya bacakan dulu di Yesaya 11 ayat 4 yang berbunyi, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, dengan kejujuran ia akan menghajar bumi, dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ini Yesaya menubuatkan seorang raja damai, seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia datang dengan kejujurannya. Dengan kejujurannya dia akan memberitakan firman Tuhan lewat perkataannya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu langsung ke perjanjian barunya, perjanjian baru di Matius 7. Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa, nah ini sebelum saya bacakan, ini kan banyak orang yang mencobai Tuhan, banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan, ya, bukan Matius, dari Markus ya, dari Markus 12 ayat 14. Markus 12 ayat 14 ya, 14. Di sini banyak orang Farisi, orang Herodian yang mencobai Tuhan dengan mengatakan begini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, artinya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan bayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Di sini Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan Herodian. Dia seolah-olah mengatakan hal-hal yang seolah-olah benar menurut dia. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa Yesus datang dengan kejujuran. Yesus berperilaku dengan jujur. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan jujur. Dia dijebak oleh orang Farisi dengan perkataan itu pun, dengan hikmatnya yang luar biasa, Tuhan bisa menjawabnya dengan dahsyat. Karena Yesaya sudah mengatakan terlebih dahulu, dia datang dengan kejujuran. Dan Yesus pun berperilaku dengan jujur. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan jujur, menyampaikan isi hati Bapa dengan jujur. Bahkan keselamatan sampai kepada kematian dan kebangkitannya dia tetap setia. Karena dia Allah yang jujur. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan ini mengajar kita tentang sebuah kejujuran. Kalau kita merasa bahwa kita tidak jujur, kita tidak hidupnya penuh dengan kepura-puraan, mari kita memperbaiki diri. Mari kita hidup tidak saling menghakimi, tidak saling mencela, tidak saling menuding kepada sesama kita, tapi kita mengoreksi siapa diri kita, siapa kita. Apapun pembawaan kita, mau kita kalem, mau kita ceria, mau kita tegas, mau kita berapi-api, yang penting kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita nggak usah mengejudge orang itu begini, itu begini. Yang penting siapa kita ini di hadapan Tuhan. Sudahkah kita berlaku benar dan jujur di hadapan Tuhan? Kita sudah berlaku baik di hadapan Tuhan. Sebab ketika orang melakukan dengan kejujuran, itu akan terlihat buahnya, akan terlihat hasil-hasil yang diperolehnya. Artinya ketika orang jujur melakukan itu juga nanti akan membuahkan, akan menabur hasil yang baik. Tetapi orang yang fasik, orang yang hidup dalam kepura-puraan akan juga menuai hasil yang pura-pura. Jadi kayak prank itu ya, lagi rame
prank makanan ternyata isinya sampah gitu. Akhirnya ketika dia ditangkap langsung dibully juga, saya di prank gitu ya. Nah, jadi hiduplah dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Gak usah hidup dalam kupura-puraan. Siapapun kita, intinya adalah hidup ini harus untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu, untuk firman-Mu, untuk semua kejujuran yang Kau berikan buat kami. Kami belajar dari setiap isi firman Tuhan, dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, bahkan dari Engkau sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau yang sudah berlaku jujur untuk memberitakan firman-Mu, untuk melakukan apapun. Apapun yang Kau taruh dalam hidup kami, baik karakter kami sebagai karakter kalem, karakter pendiam, karakter periang, karakter tegas, namun semuanya itu untuk memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami, di dalam apa yang kami miliki, baik talenta maupun karunia-karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami, Engkau ajarkan kami tentang kejujuran, ajarkan kepada hidup kami untuk benar di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti live streaming ini. Percayalah, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, dan percaya saja, Tuhan pasti akan memulihkan, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin.